Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Parudia Manangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang materi bab baru, yaitu bab 4 mengenai induksi elektromagnetik. Induksi, apa artinya induksi? Apa artinya elektro? Magnetik, apa artinya magnetik? Oke, itu yang akan kita pelajari. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada seorang wanita ya sedang menggunakan pesawat telepon. Ya, itu menggunakan telepon rumah ya. Kalau kita zaman sekarang sudah menggunakan telepon seluler, telepon genggam ya atau Android. Nah, sebenarnya itu menggunakan apakah? Sinyalnya, penangkapnya menggunakan apakah? Nah, ternyata itu memanfaatkan ilmu tentang induksi elektromagnetik. Jadi sebenarnya apa itu induksi elektromagnetik? Mari kita pelajari dengan baik. Oke, baik. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apakah yang akan kamu bayangkan? Di sini ada sebuah magnet. Magnetnya keluar masuk. Kemudian di sini ada lilitan. Kemudian di sini ada voltmeter. Ternyata ketika dimasukkan, jarumnya bergerak ke kanan. Ketika dikeluarkan, jarumnya bergerak ke kiri. Itulah nanti akan dijelaskan tentang hukum Faraday. Jadi, apakah itu induksi elektromagnetik? Perhatikan kembali gambar berikut ini. Ya, masih ingat dengan garis-garis medan magnet atau disebut dengan flux magnet? Di sini ada kutub utara, di sini ada kutub selatan. Kemudian di sini ada sebuah lilitan kawat atau kumparan. Kemudian di sini dipasang sebuah galvanometer. Galvanometer itu adalah alat untuk mengecek ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Seperti itu ya. Tadi kita lihat bahwa di gambar, ada seperti warna biru tadi di sini kan. Itu menyatakan arah arus. Nah, itu nanti akan dijelaskan ya menggunakan hukum Lenz ya. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu adalah gejala munculnya arus listrik. Wah, ternyata arus listrik itu nggak harus dari baterai atau dari PLN. Sebenarnya dari mana sih arus listrik itu? Arus listrik ternyata bisa dihasilkan menggunakan proses induksi elektromagnetik, yaitu gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Ya, perubahan jumlah garis gaya magnet. Jadi jumlah garis gaya magnet ketika bergerak-gerak di sekitar kumparan ini jadi selalu berubah. Nah, seperti itu ya. Selalu berubah jumlah garis gaya magnetnya. Nah, seperti itu. Makanya dia ketika dimasukkan, galvanonya seperti menyimpang ke kanan. Ketika dikeluarkan, galvanonya menyimpang ke kiri. Nah, itu akan nanti dijelaskan menggunakan hukum Lenz. Seperti itu. Itulah arti dari induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik juga bisa terjadi karena ini dia. Bergesernya kawat ini ya di antara medan magnet, ternyata kawat ini bisa timbul arus listrik induksi. Seperti itu ya. Bagaimana cara menimbulkan GGL induksi? Nah, tadi kan kita tahu bahwa ada arus. Kalau ada arus berarti ada GGL ya. Nah, itu. Ketika dimasukkan dia menyimpang ke kanan. Ketika dikeluarkan dia menyimpang ke kiri.
Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kenapa kalau kutub utara didekatkan dia menyimpang ke kanan? Nah, itu jadi pertanyaan, ya. Nah, kemudian di sini kita putar-putar magnetnya. Ternyata itu juga bisa menimbulkan GGL induksi. Jadi menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Nah, seperti itulah cara menimbulkan GGL induksi. Atau memutar magnet di depan kumparan. Seperti itu ya. Itu akan timbul arus atau timbul GGL induksi. Nah, berikut ini juga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah kumparan, ya, kumparan. Di sini dialirkan pada sumber DC, berarti ada sumber DC ya, baik itu baterai atau lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada saklar, ya. Nah, ternyata ketika saklarnya diputus, apa yang terjadi? Memutus-mutus arus pada kumparan primer, ini kumparan primer. Yang di dekatnya terdapat sebuah kumparan sekunder, ini kumparan sekunder. Jadi ada dua buah kumparan. Di sini ada kumparan primer, di sini ada kumparan sekunder. Ya, itu akan menyebabkan terjadinya GGL induksi. Ya, di sini nanti akan menyimpang ini, menyimpang daripada galvanometer ini. Dia akan menyimpang. Kenapa? Karena di sini diputus sambung, putus sambung, putus sambung pada rangkaian atau kumparan primer. Itu akan menimbulkan GGL induksi pada kumparan sekunder. Seperti itu ya. Berikut ini juga. Nah, kita lihat di sini. Kenapa ini kedap-kedip? Nah, di sini galvanometernya goyang-goyang. Nah, di sini artinya terjadinya perubahan flux magnetiknya atau garis-garis medan magnetnya. Seperti itu ya, anak ya. Berubahnya garis-garis medan magnet ini akan menyebabkan kumparan sekunder juga akan timbul arus induksi atau GGL induksi. Nah, tapi dengan syarat di sini ya. Di sini kita pakai sumber AC. Sumber AC itu artinya sumber arus bolak-balik ya, seperti itu. Arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz ya. Apa itu bunyi hukum Lenz? Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkannya. Melawan perubahan medan magnet. Melawan perubahan medan magnet. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika dimasukkan kutub utara ke dalam kumparan, ternyata jarumnya menyimpang ke kanan. Kita ulangi sekali lagi. Nah, dia menyimpang ke kanan kan? Dan ketika dikeluarkan kumparan, dia akan menyimpang ke kiri. Kemudian dia kembali ke titik nol. Ya, artinya gini, kalau dia berhenti di dalam, berarti dia akan ke nol lagi. Ketika dia dikeluarkan, ditarik, dia akan kembali lagi ke nol. Seperti itu. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini. Utara. Nah, di sini ada arus. Ya, ada arus yang mengalir. Kita ulangi sekali lagi. Ketika utara dimasukkan, ada arus. Di sini menjadi kutub selatan, di sini menjadi kutub utara. Di sini menjadi kutub selatan, di sini menjadi kutub utara. Kenapa? Karena seperti ini aja, kamu bayangkan saja ya. Anggap aja sebenarnya U itu sebagai ustadz. Nah, ini contoh aja ya. U itu sebagai ustadz, kemudian S itu sebagai setan. Nah, ketika ustadz mendekati kau, tentu kau juga akan jadi ustadz. Artinya pasti akan jadi lebih baik. Maka di sini akan jadi kutub utara di sini. Nah, kemudian di sini akan jadi kutub selatan gitu ya. Jadi ketika ustadz menjauhi kamu seperti ini, nah, kan ustadz menjauhi kamu kan.
Ustadznya menjauhi kamu, maka kamu akan jadi S. Kenapa jadi S? Kamu akan jadi setan. Nah, seperti itu aja. Anggap seperti itu saja cara supaya gampang mengingatnya ya nak ya. Oke? Itulah hukum Lenz tadi, menjelaskan arah arus induksi. Kutub utara magnet bergerak mendekati kumparan. Nah, kita lihat ini kutub utara tadi ya. Ini yang dijelaskan oleh hukum Lenz tadi. Di sini jadi U, di sini jadi S. Seperti itu ya. Ketika jadi U di sini, maka arus listrik itu dari U. Berarti dari U, berarti ke bawah. Maka jarumnya akan menyimpang ke kanan. Seperti itu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena utara, anggap aja Ustadz mendekati kamu, maka kamu akan jadi Ustadz juga. Gitu. Tapi jika Ustadznya menjauhi kamu, ketika ustadznya menjauhi kamu, maka di sini jadi S. Kalau tadi kan jadi U, kalau dia mendekati. Ketika ustadz menjauhi kamu, maka kamu jadi setan. Nah, seperti itu aja anggap ya. Nah, gitu. Ya, maka arus tetap jadi dari utara. Maka dari sinilah arah arusnya. Seperti itu, nak. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Siapa si Faraday? Apa bunyi hukumnya? Ini adalah si Michael Faraday. Apa kata si Faraday? Kata si Faraday, GGL induksi dalam loop tertutup sebanding dengan laju perubahan flux. Laju perubahan flux magnet yang melalui loop itu terhadap waktu. Dirumuskanlah seperti ini. GGL sama dengan min N. N ini adalah jumlah lilitannya dikali turunan dari flux magnetik per waktu. Karena ini ada diferensial, nanti kita pakai turunan. Nah, jika ada nanti persamaannya bentuknya turunan, berarti kamu turunkan saja. Seperti itu ya. Tapi kalau dia bentuknya ada nilainya, seperti menggunakan delta. Tinggal ganti aja D-nya dengan delta ya. Seperti itu. Delta flux magnet per delta T. Seperti itu ya. Ini keterangannya. GGL itu satuannya volt, N itu jumlah lilitan, kemudian C itu flux magnet, satuannya Weber, dan T di situ sebagai waktu. Oke. Kemudian flux magnet. Nah, flux magnet itu apa sih, Pak? Sama nggak kayak flux listrik? Sama sebenarnya prinsipnya. Kita lihat di sini. Di sini ada garis-garis medan magnet menembus suatu permukaan luas A. Nah, di sini. Jadi di sini akan dibentuk sebuah sudut. Sudut yang dibentuk ini adalah sudut flux magnetik atau garis medan magnet terhadap garis normalnya. Maka dirumuskanlah flux magnetik itu sama dengan B dikali A. Medan magnet dikali luas. Jika dia membentuk sudut, maka kita pakai saja flux magnet sama dengan B dikali A cos theta. Ingat bahwa theta di situ adalah sudut yang dibentuk B medan magnet atau garis medan magnet dengan garis normal, dan A di situ luas satuannya meter kuadrat, B medan magnet satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat, kemudian flux magnetik satuannya Weber. Oke? Nah, seperti ini gambarnya. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan berkurang dari 0,5 Weber menjadi 0,1 Weber dalam waktu 5 sekon. Kumparan terdiri atas 200 lilitan dengan hambatan 4 ohm. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan? Kita tulis yang diketahui. Yang diketahui pertama, flux magnetiknya yaitu flux 1 0,5 Weber berkurang menjadi 0,1 Weber. Itu flux 2. Kemudian N-nya jumlah lilitannya ada 200. Kemudian situ ada hambatannya. Hambatan kumparannya yaitu 4 ohm. Dan delta T-nya yaitu waktunya 5 sekon. Ditanya adalah arus I. Oke, apa sih sebelum mencari I? Kita cari dulu pertama GGL-nya. GGL tadi rumusnya yaitu
minus N kali delta flux magnet per delta T. Kita masukkan min 200 kali 0,5 kurang 0,1 per 5. Sama dengan 0,5 kurang 0,1 itu 0,4 per 5. Hasilnya negatif 16 volt. Oke, ini GGL-nya ya. Nah, sekarang kita mencari arus. Apa hubungan antara GGL dan arus? Berdasarkan hukum Ohm. Oke. Ini tanda negatif menyatakan reaksi atas perubahan flux, yaitu flux induksi berlawanan arah dengan flux magnet utama. Ingat tadi hukum Lenz. Arus yang mengalir melalui kumparan adalah ini dia, yaitu hukum Ohm ya. Arus sama dengan tegangan dibagi hambatan atau GGL dibagi hambatan. GGL-nya 16 per 4, yaitu dapatnya 4 ampere. Oke, mungkin satu aja dulu contohnya. Kalian akan belajar lagi nanti di rumah. Kalian cari lagi contoh-contoh soal yang banyak mengenai GGL induksi ini. Mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Jika kurang mengerti, coba ulang-ulang video berikut ini. Nanti akan Bapak kasih pertanyaan atau soal pada kalian kerjakan ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.